Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan dari channel Taxation Literature atau Tekstur yang menyediakan informasi perpajakan yang mantul alias mantap betul. Sebelumnya saya mewakili direksi PT Konviar Cipta Gemilang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi para sobat dan besti yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah melewati libur panjang ini, para sobat dan besti akan lebih bersemangat lagi dalam mengejar cita-citanya. Pada video kali ini, saya akan membagikan topik mengenai jenis sanksi administrasi di dalam perpajakan. Karena beberapa waktu yang lalu saya menerima pertanyaan dari salah satu sobat, berapa denda yang akan dikenakan padanya apabila dia kurang membayar pajak. Semoga jawaban itu bisa terjawab dengan penjelasan di slide berikut ini. Jenis sanksi administrasi pajak yang pertama yaitu sanksi administrasi berupa denda. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain menyampaikan surat pemberitahuan tahunan tidak tepat waktu atau melewati batas waktu perpanjangan. Akan dikenakan denda Rp500.000 untuk SPT masa PPN, Rp100.000 untuk SPT masa lainnya, Rp1.000.000 untuk SPT tahunan badan, dan Rp100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi. Aturannya di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. Pengungkapan ketidakbenaran secara tertulis oleh WP dengan kemauan sendiri sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian. Dikenakan denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Aturannya di pasal 8 ayat 3A Undang-Undang KUP. PKP tidak atau terlambat membuat faktur pajak, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sesuai pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN. Dikenakan denda sebesar 1% dari DPP. Aturannya di pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Apabila keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sebesar 30% dikalikan jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurang terlebih dahulu dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Aturannya di pasal 25 ayat 9 Undang-Undang KUP. Namun apabila WP mengajukan banding, denda sebesar 30% tidak dikenakan. Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah, dikenakan denda sebesar 60% dikalikan jumlah pajak berdasarkan putusan banding atau putusan peninjauan kembali, dikurang dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Aturannya di pasal 27 ayat 5D dan 5F Undang-Undang KUP. Apabila WP atau DJP mengajukan PK, pelaksanaan putusan pengadilan tidak ditangguhkan atau dihentikan. Sanksi administrasi yang kedua yaitu kenaikan. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain kenaikan 75% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar, PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Aturannya di pasal 13 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang KUP. Dikenakan kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan kurang bayar tambahan atau SKP KBT. Aturannya di pasal 15 ayat 2 Undang-Undang KUP. Kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila SKP KBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis WP atas kehendaknya sendiri dan DJP belum melakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP KBT. Dikenakan kenaikan 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB apabila WP yang memenuhi persyaratan tertentu mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
Namun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak yang kurang dibayar. Aturannya di pasal 17D ayat 5 Undang-Undang KUP. Sanksi administrasi yang ketiga yaitu bunga, yang termasuk dalam kategori ini antara lain WP membetulkan sendiri SPT tahunan dan SPT masa yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, maka akan dikenakan tarif bunga per bulan yaitu suku bunga acuan BI ditambah 5% dan dibagi 12 bulan. Dihitung sejak penyampaian SPT tahunan berakhir atau sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Aturannya di pasal 8 ayat 2B Undang-Undang KUP. Penyetoran pajak kurang dibayar akibat pengungkapan ketidakbenaran. Pengisian SPT dengan syarat. DJP sudah melakukan pemeriksaan, namun belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dikenakan bunga per bulan, yaitu suku bunga acuan BI ditambah 10% dan dibagi 12 bulan. Dihitung sejak batas waktu penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk SPT tahunan, atau jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk SPT masa, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Aturannya di pasal 8 ayat 5A Undang-Undang KUP. Penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Penyetoran PPh masa atau setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT tahunan, dalam hal ini penyetoran PPh kurang bayar, dikenakan sebesar tarif bunga per bulan yaitu suku bunga acuan BI ditambah 5% dan dibagi 12 bulan. Dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran atau berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Aturannya di pasal 9 ayat 2C Undang-Undang KUP. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB karena terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, diterbitkannya NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. PKP tidak melakukan penyerahan dan atau ekspor PKP dan atau JKP dan telah diberikan pengembalian atau telah mengkreditkan pajak masukan sesuai pasal 9 ayat 6E Undang-Undang PPN. Akan dikenakan bunga per bulan yaitu suku bunga acuan BI ditambah 15% dan dibagi 12 bulan. Dihitung sejak saat terutang pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, jatuh tempo pembayaran kembali sampai dengan tanggal diterbitkannya SKPKB dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Aturannya di pasal 13 ayat 2B Undang-Undang KUP. Lalu tambahan sanksi administratif dalam SKPKB berupa tarif bunga per bulan yaitu suku bunga acuan BI ditambah 20% dan dibagi 12 bulan. Dihitung saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya SKPKB dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang disebabkan pertama, surat pemberitahuan tidak disampaikan tepat waktu sesuai pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu yang ditentukan dalam surat teguran. Kedua, kewajiban pembukuan dalam pasal 28 Undang-Undang KUP atau kewajiban saat diperiksa dalam pasal 29 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi. Aturannya di pasal 13 ayat 3C Undang-Undang KUP. Lalu tambahan sanksi administratif dalam surat tagihan pajak.
berupa tarif bunga per bulan, yaitu suku bunga acuan BI ditambah 5% dan dibagi 12 bulan. Dihitung saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP. Dan dikenakan paling lama 24 bulan. Serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang disebabkan pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dari hasil penelitian ditemukan kekurangan pembayaran pajak yang disebabkan salah tulis dan atau salah hitung. Aturannya di pasal 14 ayat 5A Undang-Undang KUP. Lalu tambahan sanksi administratif berupa tarif bunga per bulan, yaitu suku bunga acuan BI dibagi 12 bulan. Apabila SKPKB atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding atau putusan PK yang menyebabkan utang pajak bertambah dan saat jatuh tempo tidak dilunasi atau kurang dibayar, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya STP dan dikenakan paling lama 24 bulan dari dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Apabila WP diizinkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dikenakan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan. Apabila WP diperbolehkan menunda menyampaikan SPT tahunan dan ternyata perhitungan sementara utang pajak kurang dari jumlah utang pajak yang sebenarnya, atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dihitung dari batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Aturannya di pasal 19 ayat 4 Undang-Undang KUP. Yang menjadi poin penting juga yang Sobat Nabesti perhatikan mengenai sanksi administrasi berupa bunga ini. Tarif bunga setiap bulan sekarang ditentukan di dalam Keputusan Menteri Keuangan atau KMK, di mana di dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut suku bunga acuan BI dan ditambah dengan persentase denda telah diperhitungkan dalam KMK tersebut. Jadi kita cukup mengalihkan tarif bunga yang ada di KMK tersebut dengan jumlah bulan dan juga memperhatikan jenis pelanggaran yang Sobat atau Besti lakukan. Nah, semoga dengan penjelasan video ini para Sobat dan Besti bisa terhindar dari sanksi administrasi baik itu berupa bunga, berupa kenaikan atau berupa denda. Baik, apabila ada saran maupun pertanyaan mengenai video ini maupun video-video sebelumnya, silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti kami akan berusaha menjawabnya semua. Lalu jangan lupa juga para Sobat dan Besti untuk selalu share, like, dan subscribe agar channel YouTube kami bisa menjangkau lebih banyak masyarakat luas dan sesuai dengan semboyan kami bisa menyediakan informasi perpajakan yang mantul alias mantap betul bagi para Sobat dan Besti. Baik, sampai ketemu lagi di video kami yang berikutnya. Sampai jumpa.